Renungan Hendrik, bab 37. Setelah mengangkat telepon Yos, Darlene langsung tidak fokus. Dari toko snack di depan pintu, dia sembarangan membeli makanan yang mudah dikonsumsi anak, lalu kembali. Di jalan, lagi-lagi ada satu telepon yang masuk. Hari ini, terus menerima telepon yang membuatnya merasa sangat kacau. Kali ini, dia tidak melihat dan langsung mengangkat, lalu bertanya, "Sebenarnya apa yang kamu inginkan?" Mendengar suara napas yang berat, orang di balik telepon pun terdiam beberapa detik. Dengan suara yang lembut berkata, "Darlene, ini aku, Hendrik. Ada apa denganmu?" Mendengar suara Hendrik, Darlene tahu kalau dia sudah salah paham. Salah paham kalau telepon ini dari pria itu lagi. Menenangkan napasnya dan dengan merasa bersalah berkata, "Hendrik, maaf, aku tidak tahu telepon ini darimu." Hendrik memegang ponsel dan tatapannya bersinar. Darlene tidak tahu itu adalah dia atau menganggapnya adalah seseorang. Memangnya siapa yang menelponnya tadi? Walaupun dia merasa heran, tapi dia pintar dan tidak menanyakannya. Melainkan dengan perhatian bertanya, "Darlene, apakah ada orang yang mengganggumu? Hari ini aku pergi menjemputmu pulang kerja. Karyawan tokomu mengatakan kamu minta izin." "Tidak ada orang yang menggangguku. Hanya saja tadi ada telepon dari orang asuransi. Kamu seharusnya tahu kalau mereka sangat mengganggu. Jadi aku kira mereka lagi yang menelpon." Darlene takut Hendrik akan asal berpikir, jadi menjelaskan, "Hari ini aku tidak pergi bekerja karena tubuhku tidak begitu nyaman. Maaf sudah merepotkanmu." Mendengar tubuh Darlene tidak nyaman, Hendrik juga tidak memikirkan hal lain. Dengan tegang bertanya, "Darlene, bagian mana tubuhmu yang tidak nyaman? Apakah kamu sudah pergi ke rumah sakit? Aku pergi melihatmu sekarang juga." "Tidak perlu." Darlene menyadari nadanya terlalu tegas, lalu melembutkan nadanya. "Tidak ada masalah besar. Aku barusan makan obat. Masih sedikit ngantuk. Mungkin karena efek obat." Alasan Darlene ini sangat jelas. Hendrik mana mungkin tidak menyadarinya. "Baiklah, Darlene, kamu istirahatlah dulu. Kalau besok masih belum sembuh, aku akan pergi menengokmu. Kalau membiarkan teman baikmu Jane mengetahui aku adalah pacar yang begitu tidak perhatian, dia pasti akan tidak senang lagi." Terima kasih Hendrik." Karena sudah mengatakan dirinya mengantuk, Darlene pun menguap, seperti benar-benar ngantuk. Dalam hati, diam-diam mengatakan maaf pada Hendrik. Setelah menutup telepon, Hendrik tidak langsung melepaskan teleponnya, tapi merenung. Apakah telepon itu benar-benar dari orang yang menjual asuransi? Darlene bukanlah wanita yang asal memarahi orang. Darlene juga merasa serba salah. Dia khawatir makanan di tangannya dingin, jadi duluan membiarkan masalah Hendrik dan berjalan ke ruangan Derek. Derek masih tidur. Walaupun tubuhnya kurus dan lemah, tapi wajahnya sangat tembem dan lembut. Dari kelima inderanya terlihat sangat lucu, membuat orang yang melihatnya tidak tahan dan ingin mencubit wajahnya.
Darlene pun mencium dan menyentuh dahinya, lalu berkata, "Cepat bangun dan makan, pangeran tidurku." Dilihat dari bulu mata Derek yang bergetar, anak ini tidak tidur, tapi sengaja membohonginya. Tapi bulu matanya yang lentik ini benar-benar membuat banyak wanita cemburu. Anak kecil yang berbaring di ranjang sama sekali tidak merasa canggung karena diketahui olehnya. Aktingnya sangat hebat, berpura-pura seperti barusan tertidur. Dengan tidak sadar berkata, "Ibu, kamu sudah pulang ya?" Barusan ibunya sepertinya menciumnya, sangat malu. Darlene melihat wajah yang menyembunyikan rasa malu. Dua pipi yang merah sudah mengkhianatinya. Darlene juga tidak menghancurkan aktingnya. "Iya, ibu beli bubur. Sepertinya sudah dingin. Derek sudah bisa makan." Derek melihat meja kosong di hadapan Darlene, lalu menunduk melihat bubur di hadapannya. Dengan serba salah berkata, "Ibu, ini terlalu banyak. Aku tidak bisa menghabiskannya." "Derek, tenang saja. Ibu sudah makan kok. Ini untukmu. Bukankah Derek ingin cepat tumbuh besar? Makan lebih banyak, tubuhmu baru bisa tumbuh." Darlene tahu, Derek khawatir dirinya tidak makan. Jadi mengatakan dia tidak bisa menghabiskannya. Hatinya pun merasa terharu. Putranya yang pengertian ini benar-benar adalah anak laki-laki yang lembut. Wanita yang akan menikah dengannya di masa depan pasti akan sangat bahagia. Setelah Derek tahu Darlene sudah makan, dia pun mengambil sendok dan mulai makan. Darlene duduk di samping dan melihat Derek makan. Tidak peduli dari sisi manapun, selalu begitu tampan. Setelah Derek selesai makan, Darlene pun membereskan meja dan pergi mengambil air. Membantunya membersihkan wajah dan tangan dia sendiri. Dengan asal membersihkan, lalu membuka sepatu dan naik ke ranjang. Hari ini saat mereka kembali, pria di samping ranjang sudah keluar rumah sakit. Jadi ruangan 6 ranjang ini hanya tersisa mereka berdua. Darlene mengelus rambutnya yang lembut, merasa bagaimanapun dia tetap merasa tidak cukup mengelusnya. Ada hal yang walaupun tidak dikatakan hari ini, besok juga harus mengatakannya. Akhirnya Darlene pun berkata, "Derek, besok ibu mengantarmu kembali pada buyut ya." Setelah Derek mendengar besok Darlene akan mengantarnya kembali, tangan kecil putih itu tanpa sadar meremas selimut. Dia ingin menolak, ingin tinggal menemani ibunya. Tapi dia juga tahu kalau dia memohon, ibunya pasti akan setuju. Tapi juga akan membuat ibunya susah. Jadi setelah ragu sejenak, dia pun menjawab, "Baik, Bu." Perasaan Darlene sepertinya sama dengan Derek. Dengan tidak tega memeluknya, lalu berkata, "Derek akan segera ulang tahun. Kamu ingin hadiah apa?" Tatapan Derek pun bersinar karena ucapan Darlene. "Bu, apakah kamu akan kembali menemani Derek melewatkan hari ulang tahun nanti?" Kedepannya, setiap tahun ibu akan menemani Derek melewati hari ulang tahun," kata Darlene. Dalam hati dia pun berjanji.
Bagus sekali. Kabar akan segera kembali pun hilang karena hal ini. Suasana hati Derek juga menjadi lebih baik. Darlene menepuk halus punggungnya dengan nada yang lembut seperti sebuah lagu tidur. Derek, tidurlah. Ibu akan menemani Derek tidur bersama. Derek menjawab, lalu berbaring di sisi Darlene. Sudah bermain begitu lama, sesuai dengan batasan tubuhnya, ditambah dengan kelembutan Darlene. Dengan cepat, Derek pun sudah tertidur. Dan malam ini, Darlene terus bermimpi buruk. Dia memimpikan dirinya berada di sebuah jalan yang ramai. Di sekitar penuh dengan orang, tapi tidak peduli bagaimana dia berusaha, dia tidak bisa melihat ekspresi orang di sekitarnya itu. Dia dengan takut berlari, terus berlari. Dalam sekejap, dia sudah kembali ke sekolah. Teman baiknya Jen pun muncul. Dengan marah menamparnya, menanyakan padanya kenapa merebut pacarnya. Dan Darlene terus menjerit tidak. Bukan begitu. Jen malah pergi begitu saja dan sama sekali tidak ingin mendengar penjelasannya. Darlene tidak berhenti mengejarnya. Tapi bagaimanapun dia tidak bisa mengejarnya. Tiba-tiba dia pun bertemu dengan Yos. Tatapannya yang dingin melihat Darlene sepertinya sedang mentertawai kebodohannya selama beberapa tahun ini. Jen yang hilang tiba-tiba muncul. Memarahinya adalah orang ketiga. Menggandeng lengan Yos dan pergi. Tidak peduli bagaimanapun Darlene menjerit. Dua orang itu seperti tidak bisa mendengarnya saja. Tiba-tiba pemandangan berubah. Yos memeluk Derek. Tidak akan membiarkannya bertemu dengan Derek selamanya.